Jadi angger urip kepenak ayo pada syukur. Nah, alhamdulillah kula jenengan seniki gadah kiai NU niki ana kiai sing lagi hebat banget, lagi terkenal banget. Ya gue mau disampaikan Kiai Imaduddin Banten sing esi dzuriyae Mbah Nawawi ya. Esi dzuriyae Mbah Nawawi. Esi dzuriyae para nabi. Ya mbok dzuriyae Nabi Mbah Nawawi. Iki putune esi termasuk keturunannya Rasulullah. Gawe kitab ya akeh banget. Niki Masya Allah meneliti tentang pernasaban niku termasuk kiai sing ahli nasab. Mulo niki sebagai tiang Islam harus menghargai tiang sing berilmu. Niki apapun niki penelitiannya sing penting kulo menghormati mengayu bagyo monggo didukung karena ini adalah penelitian ilmu. Ketika kita memang tidak mampu niki kita berarti memang bukan ahlinya. Niki mulo niki alhamdulillah Kiai Imad meneliti warna-warna niki termasuk penelitiannya niki pernasaban nasab lewat kitab mulai zaman gemien banget. Kan anak kita BKB-an mbok ayo. Niki iya ditulisi kabeh apa-apa diteliti. Dadi rika kae sing jerecokan pada kegiatan kae solawatan karo sing solawatan kae bangsa Habib niku bangsa Habib niku mengaku putune Kanjeng anak cucune Nabi. Ternyata dening Kiai Imad diteliti niku sanes intine Kiai Imad niki memutuskan hasil kitab, pustaka, buku, kajian, tes DNA barang sebagian niku bahwa Habib bejere udu putune Kanjeng, udu anak putune Nabi. Perkara Habib menjadi orang alim ya harus kita hormat. Perkara Habib soleh, orang baik menjadi ulama seperti yang mengarang kitab Sulam Taufik, itu ya kita hormati saja, kita nikmati karyanya. Sebab berkarya nopo sing saged sing berilmu tidak harus dari zuriyah Nabi, semuanya bisa. Niki buktine Imam Madhab 4 yang zuriyah Rasul hanya Imam Syafi'i, yang 3 itu bukan anak cucunya Nabi, bukan zuriyah Nabi. Ya, kayak gue ya dulur. Ya, jadi Rika gue pengalaman ya. Oh, jadi nyong Rika ora kena ngarani wis sausana keterangan, sausana pembuktian, niki wong ngalim sing urung ana sing bisa bantah tekan waya wene bahwa Habib kudu putune Nabi, kudu keturunane Nabi. Nyong Rika wajib ngandel ora kena mbang kang. Barusan dari Kiai Ali Rahmat mana ini? Banyumas ya, Banyumas sepertinya. Karena diupload di channel KBN Nusantara. Saya sangat bersyukur ketika ada ulama-ulama kampung yang mulai kemudian bersuara. Karena saya punya keyakinan orang yang tulus di dalam mengajarkan banyak hal kepada masyarakat itu adalah kiai-kiai kampung, saudara. Jangan sampai kita hilang adab kepada kiai kampung yang telah mengajarkan kita alif ba ta sa, yang telah memberikan bekal dasar agama kepada kita. Ini kan masyarakat itu sekarang karena zaman medsos, lalu ketika mengadakan pengajian, mengundang ceramah-ceramah yang viral, ceramah-ceramah di Jakarta, lupa bahwa di kampungnya dia punya kiai yang membimbing dia sejak dari kecil, mengajarkan dasar agama. Nah, barusan sepertinya kiai kampung dia mulai melirik persoalan nasab. Dia mencoba kemudian jujur terhadap fakta ilmu, bukan kebencian, fakta ilmu. Beliau paham bahwa persoalan ini hanya bisa selesai dengan ilmu.
dan apa yang ditelitikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah buah karya, ya, pengabdian beliau sebagai insan yang menggunakan akalnya dengan sangat baik. Jangan dianggap bahwa beliau sedang menghina, mencaci maki, merendahkan cucu Nabi. Tidak mau percaya, tidak mau hormat, tidak mau cinta kepada cucu Nabi. Jangan kau framing seperti itu. Karena semata apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pelitikan adalah bagian dari pengabdian beliau kepada agama, kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya yakin itu. Karena kajiannya jelas, metodologinya jelas, karyanya juga jelas. Artinya yang dia sampaikan itu murni disandarkan pada pengetahuan, disandarkan pada riset. Apalagi ketika dicocokkan, bukan hanya yang disandarkan pada kitab-kitab, tetapi juga disandarkan pada fakta sejarah, kejanggalan teori sejarah yang mulai mereka paksakan, dan lain sebagainya. Ini menambah kecurigaan kita. Sekali lagi, ini menambah kecurigaan kita bahwa mereka memang benar bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita curigakan ini adalah salah. Mudah-mudahan mereka benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, tetapi mohon untuk bisa dibuktikan. Anda keturunan Nabi, buktikan. Buktikan. Sodorkan kitab yang menerangkan bahwa Anda keturunan Nabi. Khususnya karena semua dari habaib ini menjalur kepada Ubaidillah. Coba tunjukkan bukti bahwa Ubaidillah itu memang tercatat sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Itu PR kalian. Wajar orang kemudian mempertanyakan itu. Ya. Karena ini satu kali lagi bukan persoalan biasa. Ini persoalan umat, saudara. Sudah menyangkut persoalan agama, sudah menyangkut persoalan umat. Sudah menyangkut harkat, derajat, martabat agama, umat Islam. Sudah menyangkut ke sana. Bukan persoalan sepele, ini persoalan serius. Maka dari kemarin saya katakan, MUI coba turun dong. Kementerian Agama coba turun dong. Pemerintah juga coba turun dong. Jangan sampai pemerintah tidak turun. Ya. Terhadap polemik nasab, mesti turun. Ikut berkontribusi di dalam membongkar, atau bahasa lembutnya di dalam meneliti. Karena masyarakat ini perlu penjelasan secara serius dari pemerintah. Bukan hanya dari orang perorangan, dari kantor opini perorangan di media sosial seperti saya. Sudah selayaknya pemerintah turun melalui lembaga yang resmi, mau Kemenag ke, mau MUI ke. MUI ad hoc sih sebetulnya, selevel organisasi. Tapi minimal juga MUI punya kewajiban untuk menurunkan personilnya yang ahli di bidang nasab, meneliti nasab yang diklaimkan tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktunya, sudah saatnya, sudah jangan ditunda-tunda. Ya, karena menyangkut umat bukan 1, 2, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, menyangkut jutaan, bahkan boleh jadi puluhan juta, bahkan boleh jadi ratusan juta. Sekali lagi, ini bukan persoalan sederhana, ini persoalan serius. Kiai-kiai kampung mulai kemudian bersuara lantang, berbicara kejujuran, berbicara apa yang ingin dia katakan dan dianggapnya kebenaran. Dan jangan kau salah-salahkan. Beliau sedang berbicara apa yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Jangan caci maki, jangan rendahkan, dan lain sebagainya. Karena semua disandarkan pada metodologi yang jelas, pada kajian yang paten dan bisa dipertanggungjawabkan, dan Kiai Imad siap mempertanggungjawabkan di dunia wal akhirah terhadap apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tesiskan, dan lain sebagainya. Gitu. Ini penting sekali untuk kemudian kita kita afirmasi bahwa apa yang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani lakukan adalah bentuk dari pengabdian beliau sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Ya, itu bukan disandarkan pada kebencian. Saya yakin itu. Jangan kemudian memframing bahwa oh itu disandarkan pada kebencian. Enggak.
kalau Kiai Imad tidak ada karyanya, kalau Kiai Imad tidak ada tesisnya, maka boleh Anda mengatakan, oh itu kebencian. Misal Kiai Imad hanya mengatakan, oh itu Habib palsu itu, tidak nyambung kepada Rasulullah SAW, goblok itu, kurang ajar itu, dia itu, dan lain sebagainya. Kalimat caci maki, misal Kiai Imad sampaikan tanpa ada dasar yang jelas, dalil yang kuat, tesis yang dibuat, baru kau anggap bahwa itu adalah bentuk caci makian. Tetapi bila ada tesisnya jelas, karyanya jelas, catatan sejarahnya ada, siap kemudian berdebat dengan seluruh ahli nasab sedunia dan lain sebagainya, ini tentu bukan cacian, bukan makian dan lain sebagainya. Ini bentuk pengagungan. Ini bentuk penghambaan beliau kepada Allah dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya tanggung jawab kita semua untuk benar-benar bisa mengetahui siapa yang layak kita cintai, siapa yang layak kita hormati, kita agungkan, ya. Yang benar-benar cucu Nabi. Ya. Kita muliakan, kita cintai, itu pun ada batasannya. Karena meskipun misal terbukti cucu Nabi, masih jangan kemudian dikultuskan, biasa aja. Hormat ya kita hormat aja. Tapi jangan kemudian sampai kita menganggap bahwa mereka manusia suci, jangan. Akhirnya mereka bisa sewenang-wenang dan pada akhirnya menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menegur anak cucunya yang misal berbuat salah. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa mereka manusia suci, padahal juga berpotensi melakukan kesalahan. Itu yang jangan sampai kita abaikan, ya. Kalaupun terbukti benar cucu Rasulullah, sekali lagi mereka sama seperti kita, manusia biasa yang tidak masum, yang berpotensi melakukan salah dan dosa, yang kita punya kewajiban untuk mengingatkan bila mereka salah. Itu jangan terdoktrin oleh orang yang mengatakan kalau mengkritik Habib maka sama dengan iblis. Jangan, itu pasti doktrin yang salah, itu pasti doktrin yang keliru, itu pasti doktrin yang sesat dan menyesatkan. Sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau berpotensi melakukan salah, maka berpotensi juga untuk bisa dikritik, berpotensi juga untuk bisa ditegur. Ya, kan itu cara berpikirnya seperti itu. Jangan keliru, jangan dibulak-balik, jangan diseleweng-lewengkan, ya. Jangan tipu umat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.